Shalom anak-anak, selamat datang kembali dalam sekolah minggu Getsemani. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Tetap dengan sungguh-sungguh ya, di dalam berdoa, di dalam memuji Tuhan, dan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa ya anak-anak, pada bulan ini kita sudah masuki bulan Desember, di mana pada bulan ini kita merayakan hari Natal. Tahun ini kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Biasanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus datang merayakan Natal di gedung gereja yang dihiasi pohon Natal dan pernak-pernik hiasan Natal yang lainnya. Tahun ini tidak ada perayaan Natal yang gegap gempita, tetapi bukan berarti kita kehilangan makna Natal. Karena Natal yang sesungguhnya bukan soal perayaan, pesta yang meriah, tetapi Natal yang sesungguhnya adalah tentang kasih Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan pujikan pujian hari Natal, ingat kasih-Nya. Kasih Bapa sempurna, rela memberikan anaknya datang ke dunia, serahkan nyawanya. Kasih Yesus terbesar, sanggup menyelamatkan hidupku, setiamu kekal selamanya. Hari Natal, ingat kasih-Nya, hari bahagia menyembah Dia, pengorbanan yang sungguh mulia, tak dapat ku membalasnya. Hari Natal, ingat kasih-Nya, hari bahagia menyembah Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang menerangi dunia.
berada Tuhan. Mengingat akan kasih Tuhan melalui Natal di bulan Desember ini Tuhan. Natal bukan soal pesta pora, tetapi Natal adalah kasih Tuhan yang telah dianugerahkan dalam hidup kami melalui keselamatan yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat hidup kami. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya, dan kita akan nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kita akan melanjutkan pujian selanjutnya dengan nyanyian Hai Siarkan di Gunung. Pujian ini mengajak kita untuk mengabarkan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus ke semua orang, ke segala tempat. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian ini. Menjaga domba
Terpuji akan nama Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memujikan pujian buat Tuhan. Hari Natal, ingat kasih-Nya. Kasih Bapa sempurna, rela memberikan anaknya datang ke dunia, serahkan nyawanya. Kasih Yesus terbesar, sanggup menyelamatkan hidupku, setiamu kekal selamanya. Hari Natal, ingat kasih-Nya, hari bahagia menyembah Dia. Pengorbanannya sungguh mulia, tak dapat ku membalasnya. Hari Natal, ingat kasih-Nya, hari bahagia menyembah Dia. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang menerangi dunia. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Sinta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah, kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan kali ini temanya adalah para gembala yang menyembah, yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di dalam Injil Lukas pasal 2 bercerita tentang para gembala. Pada zaman dulu, seorang gembala adalah orang yang bekerja menggembalakan kambing domba milik majikannya. Di masa pemerintahan Raja Daud dan Maria ibu Tuhan Yesus, penggembala dipandang sebagai pekerja paling rendah atau orang yang hidupnya sangat sederhana. Sedangkan tugas dan tanggung jawab seorang gembala adalah 1. Membimbing dan menuntun domba ke padang rumput dan air. Di mana jika di suatu padang rumput dan airnya itu tidak tersedia atau habis, maka para gembala harus mencari tempat yang baru yang tersedia rumput dan air. Tugas dan tanggung jawab seorang gembala berikutnya adalah menjaga kawanan domba dari bahaya binatang buas, pencuri, dan cuaca buruk. Para gembala dalam menjaga domba tidak hanya pada waktu siang hari saja, tetapi pada malam hari mereka juga harus tetap berjaga-jaga. Khususnya dari binatang buas yang muncul pada waktu malam hari. Dan anak-anak, taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Saat ini kita belajar dari video yang telah kita saksikan tadi tentang kisah 2000 tahun yang lalu di sebuah padang yang terdapat di daerah Betlehem, tidak jauh dari tempat kelahiran Yesus Kristus. Padang tersebut merupakan tempat di mana para gembala menggembalakan ternak. Padang tersebut bernama Padang Efrata. Pada waktu malam, ketika itu mereka mengalami suatu perkara ajaib. Malaikat Tuhan berdiri dekat mereka. Sinar kemuliaan Tuhan
menyinari mereka dan para gembala menjadi sangat ketakutan. Ada pemberitahuan dari malaikat Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa Alkitab mencatat bahwa melalui para gembala, berita tentang kelahiran Yesus Kristus itu pertama kali diberitakan. Jadi, para gembala ini adalah orang yang pertama kali mendengar kabar kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa para gembala yang dipilih Tuhan ya sebagai orang pertama yang mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus? Mengapa bukan orang Farisi atau ahli Taurat? Lalu, mengapa juga bukan seorang raja yang dipilih? Atau kenapa bukan orang yang terpandang atau seorang bangsawan? Nah, jawabannya adalah karena para gembala diperkenankan Tuhan atau memenuhi syarat dari Tuhan untuk mendengar kelahiran dan diizinkan Tuhan menyembah bayi Yesus. Lalu, apa syaratnya ya? Syaratnya adalah tanggung jawab. Seorang gembala terlatih dan terdidik melalui kehidupan sehari-harinya untuk memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang gembala adalah orang yang rendah hati, sederhana, taat. Di sini seorang gembala dia taat pada tugas yang diberikan kepada dia melalui majikannya. Dan yang terakhir, gembala di dalam menggembalakan domba-dombanya senantiasa penuh sukacita. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menyambut berita kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Sama seperti para gembala yang menyambut berita dari malaikat dengan penuh sukacita. Dan tidak ada rasa ketakutan lagi. Yang kedua yang harus saya lakukan adalah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Para gembala meresponi berita Natal dengan sangat tepat. Mereka langsung menaati perkataan malaikat. Tanpa menunda lagi, mereka pergi ke Bethlehem. Mereka cepat-cepat pergi untuk melihat bayi Yesus. Ada hasrat atau keinginan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Demikian juga kita ya anak-anak, harus ada keinginan yang kuat untuk kita berjumpa dengan Yesus melalui doa-doa dan saat teduh kita. Yang ketiga, memuji dan memuliakan Allah. Sama seperti para gembala juga memuji dan memuliakan Allah ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus Kristus. Yang terakhir, beritakan kabar kelahiran Yesus Kristus. Kabar baik dan sukacita ini harus kita ceritakan ke semua orang. Jangan berhenti hanya sampai pada diri kita saja. Nah, firman Tuhan sampai pada akhirnya. Kita akan akhiri firman Tuhan
dengan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Bersama-sama ya anak-anak. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami yang di dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami sudah diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Firman yang mengajarkan kepada kami melalui hidup seorang gembala yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki hati yang sederhana, memiliki ketaatan dan penuh sukacita. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan melalui seorang gembala, bagaimana seorang gembala menyambut kelahiran-Mu dengan penuh sukacita dan tidak menunda-nunda lagi untuk datang berjumpa dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami juga memiliki kerinduan seperti para gembala untuk senantiasa memiliki keinginan yang kuat datang berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Dan kami juga Tuhan diberikan hikmat untuk kami bisa memberitakan kabar sukacita ini, kabar gembira ini ke semua orang yang belum mendengarnya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa hidup dan melekat di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persiapan-persiapan Natal di gereja-gereja di semua tempat Tuhan, bahkan sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Kondisi tahun ini kami merayakan Natal pada masa pandemik. Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap dinyatakan di dalam hidup kami. Mengingat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan lewat Yesus Engkau yang sudah lahir ke dunia ini. Tuhan, biarlah persiapan-persiapan Natal dimanapun gereja-Mu ini berada, Tuhan pimpin dan Tuhan memberikan sukacita senantiasa di dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan yang masih bergumul di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak jemu-jemunya memohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan buat bangsa ini, buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta para pembantu-pembantunya. Tuhan, tolong berikan hikmat supaya melalui tangan mereka yang Tuhan sudah percayakan bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpin dan lindungi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat rencana Natal yang ada di gereja kami, Getsemani. Tuhan, kami menolong. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan menolong kami di dalam mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Dan dengan segala penuh sukacita Tuhan, kami mau menyambut hari kelahiran-Mu di bumi ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat para panitia Natal dalam mempersiapkan Natal pada tahun ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Ayub Muyon beserta keluarganya. Tuhan memberikan hikmat di dalam pelayanannya supaya melalui Natal ini Tuhan, berita Natal boleh disampaikan kepada setiap jemaat GBT Getsemani.
Terima kasih Tuhan memberikan hikmat, kesehatannya sempurna buat Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Biarlah berkat Tuhan, sukacita Tuhan yang mengalir dari surgawi itu memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini anak-anak ibadah pada sore hari ini. Sampai bertemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.